Shalom, selamat pagi, salam sukacita buat Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus dimanapun berada. Sebelum mengawali segala aktivitas kita hari ini, mari beri waktu sejenak untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh Tuhan kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang tak terduga, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami sepanjang hari demi hari. Tuhan boleh membangunkan kami dari tidur kami untuk melihat mentari pagi dan melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Sejenak Bapa di sorga, kami rindu dikuatkan, dipenuhi oleh kuasa firman-Mu, sehingga oleh karena firman Tuhan, kami dituntun melakukan yang baik, dipimpin di dalam jalan Tuhan, sehingga setiap perjalanan hidup kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari yang indah ini, Senin 2 Oktober 2023, yang diambil dari kitab Injil Matius, pasal 6, ayat yang ke-34. Demikianlah firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, penulis buku Seri Selamat Andar Ismail berkata, rasa khawatir tidak selalu buruk. Rasa khawatir ada juga sisi positifnya. Meskipun rasa khawatir bisa mengarahkan hidup kita ke arah yang tidak baik dan perbuatan dosa. Oleh karena itu setiap orang butuh hikmat supaya mampu memanage atau menata dan mengarahkan rasa khawatirnya ke arah yang positif. Apakah contoh rasa khawatir yang positif? Misalnya, karena orang tua khawatir tentang masa depan anak-anaknya, itu sebabnya setiap orang tua berjuang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang terbaik, universitas terbaik, dengan harapan kelak masa depan mereka akan lebih baik. Karena kita khawatir tentang kebutuhan hidup kita sehari-hari, dan oleh karena itu makanya kita bekerja sekuat tenaga supaya kebutuhan hidup kita setiap hari bisa terpenuhi. Kira-kira seperti itulah dampak positif dari rasa khawatir, yang oleh karena khawatir seseorang didorong dan dimotivasi untuk bekerja dan berjuang dalam kehidupannya untuk hidup yang lebih baik. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kini melalui nats ini Yesus memberi sebuah pelajaran tentang hal kekhawatiran dan dengan tegas berkata, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Yesus mengajarkan supaya orang Kristen jangan pernah khawatir tentang kehidupannya. Dan khawatir yang disebut di sini adalah rasa khawatir yang mengarah kepada sikap yang negatif, yaitu sikap hidup yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan meraih sesuatu oleh karena kekhawatirannya. Sebab kita sering memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Kita belum tentu apa yang terjadi di depan, tapi kita sudah sangat khawatir. Seperti seorang siswa SMU yang bercita-cita kelak akan menjadi dokter. Dia masih duduk di bangku SMU, kelas 11. Tetapi dia sudah mulai khawatir dan sangat khawatir. Nanti setelah dokter dia akan melakukan kesalahan. Seperti salah menyuntikkan obat, salah membedah, atau salah mendiagnosa penyakit dan lain-lain. Dan oleh karena rasa khawatirnya itu, apa yang terjadi?
Akhirnya dia mengubur cita-citanya menjadi dokter dan berkata, "Aku tidak mau jadi dokter." Bukankah itu rasa khawatir yang berlebihan? Boro-boro salah menyuntikkan obat, boro-boro salah membedah, boro-boro salah mendiagnosa obat. Masuk universitas kedokteran pun belum tentu. Kita juga sering seperti anak itu. Kita belum tahu apa yang terjadi di depan, tapi kini kita telah khawatir luar biasa, sehingga kita takut melangkah ke depan. Itu sebabnya, Bapak Ibu saudara-saudariku, Yesus berkata, "Janganlah kamu khawatir tentang hari besok, sebab rasa khawatir akan hari esok sering merampas kedamaian dan kegembiraan yang bisa kita temukan hari ini." Rasa khawatir akan hari esok itu bisa membuat kita vakum dan pasif, sehingga tidak berani melakukan sesuatu hari ini. Rasa khawatir akan hari esok itu bisa membuat kita untuk menghalalkan segala cara, bahkan melakukan dosa untuk mencapai apa yang kita khawatirkan tersebut. Untuk itulah Yesus dengan tegas mengajarkan kepada kita supaya jangan khawatir akan hidup kita, akan apa yang kita makan dan kita minum. Sebab kesusahan sehari cukuplah sehari. Ada masa untuk semuanya. Hari esok bukanlah sesuatu yang dikhawatirkan, tetapi sesuatu yang harus dijalani dengan penuh yakin dan percaya atas kuasa Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini tahu tentang apa yang terjadi dalam hidupnya di hari esok. Sebab hidup kita hanyalah dijamin oleh kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana mengarahkan, menata, memanage rasa khawatir yang kita miliki supaya berdampak positif, supaya berdampak yang baik bagi kehidupan kita? Bagaimana menata, mengarahkan rasa khawatir yang kita miliki justru mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita? Pertama, percaya dan bergantunglah sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Bandingkan ayat 26-29. Tuhan memelihara kita dan seluruh ciptaannya. Sedangkan bunga di ladang dan burung pipit diberi makan oleh Bapa di surga. Bukankah kita jauh melebihi bunga dan burung pipit? Sebab kita adalah mahkota ciptaan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu, janganlah khawatir atas hidupmu, tetapi percaya dan bergantunglah sepenuhnya hanya kepada pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, jangan khawatir tentang apapun, tetapi bukan berarti kita menjadi pasif, berpangku tangan, tidak berbuat apa-apa. Tetaplah lakukan pekerjaan kita. Tetaplah berjuang untuk kehidupan yang lebih baik dengan mengutamakan pekerjaan dan kerajaan Allah. Itu sebabnya firman-Nya berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Belajar mendahulukan dan mengutamakan kerajaan Tuhan, maka yakin dan percaya semua yang kita butuhkan, semua yang kita khawatirkan dalam hidup kita akan ditambahkan oleh Tuhan dengan berkat-berkat-Nya. Ketiga, fokuslah pada masa kini dan percaya bahwa Tuhan akan menangani masa esok dan masa depan kita. Janganlah khawatir tentang hari ini, tentang esok dan masa depan, sebab Tuhan selalu ada hari ini, esok, dan di masa depan, dan pada setiap apapun yang kita hadapi. Percaya dan yakinlah akan pemeliharaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh mengucap syukur
atas anugerah pengasihan Tuhan. Allah yang selalu memberikan firman-Mu untuk selalu mengingatkan kami semakin yakin dan percaya kepada kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau mengingatkan kami tentang kecenderungan kami yang jatuh kepada rasa kekhawatiran. Khawatir tentang apa yang akan kami makan, khawatir tentang kehidupan kami hari ini, esok, dan ke depannya. Khawatir tentang anak-anak kami. Sehingga terkadang oleh karena kekhawatiran itu, kami menjadi tidak melakukan apa-apa. Kami menjadi takut untuk melakukan sesuatu. Atau justru karena kekhawatiran itu, kami jatuh kepada rupa-rupa dosa dengan menghalalkan segala cara. Tuhan mengajarkan kepada kami pada saat ini bahwa tidak ada yang harus kami khawatirkan. Sebab Tuhanlah pemelihara kehidupan kami hari ini, esok, dan selama-lamanya. Sebagaimana Tuhan memelihara bunga di ladang dan burung pipit, jauh melebihi itu Tuhan memelihara kami, orang-orang yang Tuhan kasihi yang percaya kepadamu. Karena itu ajari kami supaya yakin dan percaya sepenuhnya akan pemeliharaan Tuhan. Sehingga rasa khawatir kami bisa kami arahkan untuk hal yang positif, melakukan hal-hal yang baik, tetap berbuat untuk sesama kami dan juga untuk Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Apapun yang kami khawatirkan saat ini, Tuhan Yesus, Engkau menolong kami supaya yakin dan percaya. Ketika kami mengutamakan Tuhan, maka segala kekhawatiran kami akan Tuhan berikan dan Tuhan penuhi oleh Roh-Mu. Berkati seluruh Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Tuhan peliharalah hidup mereka, Tuhan lindungilah dalam setiap langkahnya, Tuhan sembuhkan dalam setiap penyakit yang ada dalam tubuhnya, Tuhan tolong dalam setiap pergumulannya, sehingga kehidupan mereka senantiasa di dalam lindungan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biar firman-Mu menolong kami untuk tetap bertahan di dalam anugerah-Mu, dalam melakukan segala apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa kami. Biarlah doa kami sampai kepadamu dan Tuhan akan menjawabnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memelihara kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Tetaplah percaya akan pemeliharaan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.